Hari ini, aku sudah mengantar 40 pesanan. Sebentar lagi aku akan menggantikan Pak Zhao untuk shift malamnya. Dia akan memberiku 100 ribu rupiah lagi. Dengan begitu, uang obat Kin untuk besok akan cukup. Kin. Bukankah kamu sedang sakit? Kenapa kamu keluar? Cepat masuk. Jiang-an, kepalaku pusing sekali. Aku tadinya hanya ingin membuang sampah. Tolong buang sampahnya untukku. Aduh, hanya membuang sampah saja. Kamu cepat kembali istirahat. Aku yang akan membuangnya. Iya. Cepat kembali. Baik. Tuan muda Chiao, ayo cepat pergi. Tidak disangka, si pecundang Jiang-an itu hari ini pulang begitu cepat. Tidak beres. Penampilan Kin barusan kok seperti... Si pecundang Jiang-an itu bekerja di perusahaan keluargaku. Masih bisa pulang kerja sepagi ini. Menggagalkan rencanaku. Sepertinya pekerjaan yang kuberikan padanya masih belum cukup banyak. Kedepannya aku akan membuatnya bekerja lembur sampai tengah malam setiap hari. Biar dia mati kelelahan. Tuan Chiao, Kenapa? Kasihan? bukan. Maksudku, ingat belikan dia asuransi kecelakaan. Suatu hari nanti kalau dia meninggal karena kelelahan, kita masih bisa mendapat untung besar. Kin, kau mengkhianatiku. Tuan Chiao, kau baik-baik saja? Aduh. Kin. Adikmu menikah. Kau bilang butuh uang. Aku berikan. Rumah ditulis atas namamu. Aku tulis. Kau bilang kau sakit butuh uang berobat. Aku bekerja keras untuk mendapatkan uang. Apa salahku padamu? Aduh. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Kenapa kau? Kenapa? 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 Acut, kau benar-benar berpikir aku akan bersamamu? Apa dia mati? Takut apa? Rumah dan uang ada padamu. Hidupnya pun tak punya apa-apa. Abaikan saja dia. Nanti aku suruh orang datang melihat. Kalau mati, buang saja ke sungai untuk makanan ikan. Kalau hidup, kita masih bisa mengusirnya. Nanti aku akan minta perusahaan memecatnya. Bukankah dia tak berguna? Ayo, pergi. Teman-teman dari Tiga Alam, halo. Hari ini adalah tahun 4025 kalender surga. Nah, selamat datang di berita utama Tiga Alam hari ini. Teman-teman tahu dari Tiga Alam, hari ini adalah tahun 4025 kalender surga. Selamat datang di hotspot Tiga Alam hari ini. Apa ini? Hotspot 3 alam. TV surga. Astaga, apa aku berhalusinasi? Hari ini Kaisar Giok Surgawi mengunjungi tentara air surgawi. Pada hari yang sama beliau pergi ke alam baka untuk mengunjungi 6 binatang suci. Kaisar menunjukkan bahwa untuk menjaga perdamaian di 3 alam, setiap departemen harus secara aktif mengerahkan tenaga kerja. Di alam fana, energi spiritualnya tipis, tidak ada yang naik. Surga harus lebih memperhatikan masalah efisiensi, secara aktif menanggapi panggilan dan mengutamakan perdamaian di 3 alam. Giok, Kaisar Giok. Perdamaian 3 alam.
Berikutnya berita selanjutnya, hewan peliharaan Erlang Shen yaitu Xiao Tian buang air kecil sembarangan di surga. Para dewa mengecam keras tindakannya yang tidak mengikat anjingnya saat berjalan-jalan. Selain itu, tunggangan para dewa yang buang air kecil sembarangan telah menjadi masalah yang sulit di surga. Mari kita wawancarai orang yang terlibat. Tidak mengikat anjing saya saat berjalan-jalan memang salah saya. Tapi kalian mematahkan kaki anjing saya. Apa itu benar? Saya mengecam keras tindakan penyiksaan hewan ini. Apa? Acara apa ini? Ada yang mengerjaiku. Surga adalah rumah kita, kebersihannya tanggung jawab kita semua. Para dewa, tunggangan dan hewan peliharaan kalian berkeliaran di mana-mana, buang air besar sembarangan, membuat surga kotor dan berantakan. Apa pantas seperti ini? Kalian semua, adakah solusi yang baik? Surga TV. Ada acara seperti itu. Lagi pula, hewan peliharaan berkeliaran. Apa sesulit itu untuk diatasi? Berdasarkan pengalaman saya sebagai satpam selama bertahun-tahun, masalah hewan peliharaan berkeliaran ini bisa diatasi dengan membuat izin. Yang tidak punya izin, tangkap dan kurung semuanya. Yang punya izin, selidiki pemiliknya, beri hukuman berat sebagai peringatan. Lihat siapa yang berani membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran lagi. Membuat izin untuk hewan peliharaan. Ide yang sangat baru. Siapa yang berbicara? Yang mulia, apa jabatanmu? Saya hanya seorang satpam, bukan. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata manusia. Biasa, satpam. Satpam ini, jabatan apa di dunia manusia? Satpam, itu di dalam sebuah gedung. Urusan besar maupun kecil, semuanya diurus, semua hal diurus. Oh, pantas saja bisa memikirkan cara sebaik ini. Surga sudah 1000 tahun tidak ada manusia yang datang ke sini. Hari ini, kamu bisa datang, itu pasti sudah diatur oleh takdir. Aku akan menganugerahkan jabatan dewa kepadamu untuk mengawasi dunia manusia bagiku, membantuku. Kuberikan jabatan dewa tanah berjasa, mengelola dupa di suatu wilayah. Kuberikan mata dewa pengawas untuk mengawasi wilayah yang kamu kuasai, dan kamu bisa mengendalikan wilayah tersebut. Jika kamu telah berjasa, aku akan memberimu hadiah. Bukan, aku. Aku jadi dewa tanah. Apa itu mata dewa pengawas? Benar tidak? Ternyata mata dewa ini bisa melihat tembus pandang. Pergi, masuk dan cek apakah dia sudah mati. Jika belum mati, seret dia keluar untukku. Baik, kemampuan tembus pandang mata dewa pengawas memang nyata. Kalau begitu, kemampuan dewa tanah untuk mengendalikan sebidang tanah juga benar. Berani-beraninya kau bocah menyinggung Tuan Muda Ciao. Hanyalah dari sini. Mundur. Apa-apaan ini? Tadi aku jelas berjalan maju, kenapa malah mundur ke pintu? Tak bisa ku percaya. Apa yang kalian lakukan? Bukankah kalian menyuruhku keluar? Kenapa belum juga datang? Sedang apa sih kalian? Mempermainkanku? Yang aneh bukan Tuan Muda Ciao. Kami tak bisa mendekatinya. Benar. Omong kosong, mana mungkin ketemu hantu. Cepat singkirkan dia. Sebenarnya kalian lagi apa? Hantu, pasti hantu. Tuan Muda Tiao, kami tak mau melanjutkannya lagi. Iya, aku juga tidak mau. Aku mau pulang dan cari paranormal. Jangan ganggu aku. Kamu juga coba. Bocah,
Kau beruntung kali ini. Kubilang, nanti akan kurus kau saat kerja. Tunggu saja. Kyokin, Cao Xiaokun, persoalan kita akan kubalas perlahan. Waktunya tiba, waktunya bekerja. Tuan Muda Ciao, Husen sudah datang. Kenapa Anda belum pergi? Bukan begitu kau bodoh. Lupa tugas yang kuberi? Hah? Ya. Tuan Muda Ciao, tenang saja. Semua sudah beres. Hanya saja, apa ini tidak terlalu berisiko? Bagaimana kalau remnya blong? Ceka, siapa bilang aku akan menolongnya dari bawah mobil? Begitu dia celaka, aku akan membawanya ke rumah sakit kan? Aku memainkan drama pahlawan ini. Tak akan sebodoh itu sampai membahayakan diriku sendiri. Tuan Muda Ciao, seseorang lagi datang. Oh, dia. Bagus. Hubungi sopirnya. Tabrak dia sampai mati. Baik. Pergi. Sedang apa kau? Dia cuma lewat. Minta maaf. Maaf. Tolong. Mundur. Mundur. Bukan. Astaga, gawat. Kamu baik-baik saja. Kamu Jika kamu baik-baik saja, aku pergi dulu. Oh ya, jangan lupa lapor polisi. Orang itu jelas menargetkanmu. Hei, tunggu. Apalagi, Hei Bu Chen, Anda tak apa? Mau pindah kerja? Jadilah sopirku. Jaga keselamatanku. Jadi sopirku. Jaga keselamatanku. Tidak. Berapa gajimu saat ini? 3.500. Akan kutambah 1 nol di belakangnya. Sialan. Semua rencanaku. Sial, tapi untung dia. 35.000, cuma jadi sopir, Kau juga harus menjaga keselamatanku. tidak masalah. Busen. Pergi. Kalian kupecat. Bu Shen, terus kita mau kemana? Bu Chen, bukankah tadi kau bilang mau meninjau perusahaan kami? Lain kali saja. Tidak. Bisa nyetir? Bisa. Ayo, ke rumah sakit Kota Awan. Temani aku menengok keponakanku. Baik. Ayo. Ayo. Kau. Bagaimana Tuan Xiao? Husen pasti amat berterima kasih padamu, kan? Pergi. Jangan. Berani merusak rencanaku. Ini belum selesai. Dok, kumohon, tolong selamatkan putriku. Dia baru 5 tahun. Ayahnya sudah meninggal, hanya dia harapanku untuk hidup. Aduh, Tolong selamatkan dia. Kak, Kak, apa yang terjadi? Dokter, apa yang terjadi?
Tian-Tian, Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Anak ini menelan jarum baja. Sudah beberapa hari berlalu, jarum tersebut telah masuk ke pembuluh darah dan bergerak ke seluruh tubuh lewat arteri utama. Jika arteri utama sampai robek, tak ada yang bisa menolongnya. Operasi dia secepatnya. Anak ini adalah satu-satunya harapan kakak sejak ipar saya tiada. Berapapun biayanya, tak masalah. Jarum baja ini terus bergerak di pembuluh darah, kami sama sekali tak bisa melacak posisi. Dan sekarang jarum baja itu berpotensi bergeser ke intrakranial. Jika terjadi apa-apa, itu akan menyebabkan mati otak. Bagaimana jika? jangan Dokter Bai. Tian-Tian adalah hidupku. Kalau dia mati, aku juga tak mau hidup. Kumohon. Tolong jangan menyulitkan Dokter Bai. Dia adalah ahli penyakit dalam terbaik. Di rumah sakit ini, kalau ia bilang tak bisa diselamatkan, tak ada satupun di negeri ini yang berani menolongnya. Dalam kondisi seperti ini, daripada ia menderita terus, lebih baik. Biarkan ia pergi dengan tenang. Tidak. 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 Dokter Bai, kumohon. Tolong selamatkan Tian-Tian. Dokter Bai, apa benar tak ada cara lain? Tolonglah kakakku. Asal Anda bisa menyelamatkan Kita menyerah keponakanku, saja. keluarga Shen akan Menyerah? memberikan apa saja pada Anda. Saya sungguh sudah berupaya sekuat tenaga. Tunggu. Anak ini masih bisa diselamatkan. Anak ini masih bisa diselamatkan. Siapa kau? Apakah kau seorang dokter? Bisakah anak ini diselamatkan? Kami sebagai dokter saja tidak tahu. Anak muda, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Jiang An, kau benar-benar punya cara. Dengan perlindungan kebajikan. Memang ada sebuah jarum baja yang mengalir di dalam pembuluh darah. Tetapi anak itu sekarang tidak apa-apa. Ada kondisi untuk mengambil jarumnya. Tetapi jika jarum tidak segera diambil, nyawanya bisa terancam kapan saja. Kau? Bisakah kau membantu Tian-Tian mengambil jarumnya? Kau bisa mengoperasinya. Jarum baja sekarang berada di pembuluh darah yang lancar. Kepastian untuk mengambil jarum. Aku punya 100%. Kumohon, kau harus menyelamatkan Tian-Tian. Selama kau bisa menyelamatkannya, aku, apapun yang kau minta akan kulakukan. Bertindak gegabah juga ada batasnya. Kalian benar-benar tidak pakai otak ya. Percaya saja omongan Satpam. Berharap Satpam menyelamatkan orang? Kau benar-benar tidak takut anakmu cepat mati ya? Kau Satpam? Saya bukan Satpam. Kamu? Saya sekarang sopir. Sopir? Kamu? Penipu dari mana ini? Berani sekali. Saya pikir dia orang penting. Ternyata cuma sopir. Anak muda, bagaimana bisa kamu mempermainkan nyawa seseorang? Karena kamu bukan dokter, jangan ikut campur. Diam saja di samping, jangan cari perhatian. Tian-Tian. Tian-Tian, kamu kenapa? Tian-Tian, kamu kenapa? Tian-Tian. Aduh, gawat. Jarum baja masuk ke jantung. Ini gagal jantung. Harus segera defibrilasi. Tidak bisa.
Jarum baja ada di dalam jantung. Jika dipaksa difibrilasi, jantungnya akan hancur. Pasien akan meninggal. Satu-satunya cara sekarang adalah mengeluarkan jarum baja itu. Jian An, diam. Kamu bukan dokter. Ibu Shen, Jian An ini jelas berniat buruk. Saya lihat dia hanya ingin pamer. Tidak peduli nyawa keponakan ibu. Tanda-tanda vital anak ini hanya tersisa 5 menit. Mengeluarkan jarum baja sudah tidak sempat. Lebih baik biarkan dia bersama anaknya sebentar. Tunggu. Kenapa? Masih di sini? Mau cari masalah? Jarum baja masuk ke jantung. Kemungkinan untuk mengeluarkannya sekarang, saya hanya punya 80% keyakinan. Kamu gila ya? Dokter sudah bilang, tidak sempat untuk mencabut jarumnya. Kamu masih mau mencabutnya. Kamu pikir kamu dewa. Jiang An, kakakku sudah seperti ini. Kenapa kamu masih memprovokasinya? Aku sangat berterima kasih kau telah menyelamatkanku, membiarkanku menjadi sopirmu. Sekarang kamu tidak tahu diri. Setiap detik tertunda, suplai darah ke jantung akan berkurang. Aliran darah melemah, kemungkinan mencabut jarum akan berkurang. Bukankah tadi kamu ingin anak itu hidup bagaimanapun caranya? Masa sekarang rela melihat anak itu meninggal? Masih ada 60% kemungkinan berhasil. Jarum ini dicabut atau tidak? Tian-Tian ya, kumohon. Tolong selamatkan dia. Nah, kenapa kakak ikut-ikutan mengada-ada? Jian An, sudah cukup belum kamu membuat keributan? Baiklah, kalian dengarkan saja dia. Anaknya sudah meninggal. Masih mau membuatnya menderita? Bu Shen, orang seperti Jian An ini, kamu masih mau memberinya pekerjaan? Dokter Bai, ini tidak bisa dibiarkan dia bertindak sembrono. Jika anak ini mengalami kecelakaan di rumah sakit kita, nantinya kita juga yang akan... Dokter Bai, kumohon, karena Anda sendiri yang bilang tidak ada harapan, biarkan dia mencobanya. Saya tidak ingin tanpa berusaha sedikit pun, hanya melihat anak saya sendiri meninggal. Kalaupun kali ini tidak berhasil menyelamatkannya, saya tidak akan menyalahkan Anda. Tidak bisa, Dokter Bai. Jika ini tersebar, ini akan menghancurkan reputasi Anda. Dokter Bai, saya menjamin dengan nama Shen Group, jika anak ini tidak tertolong, kami tidak akan menuntut pertanggungjawaban Anda. Kamu benar-benar bisa mengeluarkan jarum baja itu? Masih ada 50%. Ini nyawa seseorang. Baiklah. Kalau begitu saya akan gila bersama. Dokter Bai. Jika terjadi sesuatu pada anak itu, tanggung jawab yang harus dipikul akan saya tanggung. Saya percaya padamu, Jalabi. Kamu baik. Gila, dokter sendiri sudah bilang pasti mati. Malah menemani satpam sialan itu ikut-ikutan gila. Padahal sudah setengah mati. Masih buang-buang waktu di sini. Jelas-jelas hanya ingin pamer. Tuan Muda Chiao, kakakku masih di sini. Apa pantas kau bicara seperti itu? Kalau kau tidak bisa bicara, lebih baik diam. Bukan begitu. Bocah perempuan itu cepat mati di meja operasi. Aku mau lihat bagaimana si pecundang Jian An menyelesaikan masalah ini. Aduh, kau mau apa? Jarum baja sudah masuk ke jantung selama 3 menit. Sekarang seluruh kemampuan jantung untuk memompa darah terlalu lemah. Lalu bagaimana sekarang? Percepat aliran darahnya. Aku akan menyedot jarum baja di dalam tubuhnya. Kau benar-benar ingin menyelamatkannya? Aku tidak pernah menganggap remeh nyawa orang lain. Apalagi nyawa seorang anak kecil. Apalagi nyawa seorang anak kecil. Ada apa? Detak jantung anak ini sudah kembali. Astaga, benar-benar berhasil. Lalu bagaimana dengan jarum baja itu? Jarum baja ini sudah berada di dalam tubuhnya selama 1 minggu. Dan semuanya sudah masuk ke dalam pembuluh darah. Bagaimana cara mengeluarkannya? Saya punya cara. Tapi kita sama sekali tidak dapat menemukan lokasinya. Ambil jarumnya.
dewa yang marah. Jiwa, jaya, bangkit. Saga. 6 jenderal langit. 5 penjuru yang terhubung. Dewa tanah lokal. Dewa gunung wilayah ini. 28 konstelasi. 9 bintang berkilau. Hentikan. Hentikan. Tanda-tanda vital anak ini semuanya stabil. Ini bagaimana mungkin Dewa tanah yang murah hati memberkati kedamaian di 4 penjuru. terhisap keluar. Pak Jiang, Anda ini sebenarnya siapa? Provinsi Selatan, Kota Awan, banyak dokter spesialis berkumpul di sini. Tapi mereka semua tidak berdaya menghadapi jarum baja. Kau malah bisa mengeluarkannya dengan tangan kosong. Siapa kau sebenarnya? Detak jantung dan tekanan darahnya meningkat. Anak ini benar-benar disembuhkan olehmu. Ambilkan wadah. Berikan padaku. Keluar. Jarum baja sudah dikeluarkan. Sebentar lagi anak ini akan segera bangun. Wah. Napasnya stabil, denyut nadinya kuat. Ini sungguh keajaiban. Pak Jiang, Dokter Bai, Tian. Bagaimana keadaan Tian? Anak Tian ini Turut berduka cita. Lihat apa ku bilang. Seharusnya putrimu bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang, sebelum meninggal, dia harus disiksa oleh orang tidak berguna ini. Sekarang, kutakutkan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Bukankah kau berjanji padaku untuk menyelamatkan putriku? Mengapa jadi begini? Mengapa kau harus bertanggung jawab atas putriku? Jiang An, kakakku sudah cukup sedih. Mengapa kau masih mempermainkannya? Jiang An, sekarang, lihat bagaimana kau akan menjelaskan. Menjelaskan? Apa yang perlu dijelaskan? Ibu, Ini, Tian. bagaimana mungkin? Barusan jelas-jelas orang mati. Sekarang tiba-tiba hidup kembali. Kau bagaimana melakukannya? Bukankah kau hanya seorang sopir? Tidak perlu merepotkan Anda. Bu Shen, Anda mencurigai saya, memiliki niat tersembunyi terhadap Anda. Kalau begitu saya rasa pekerjaan sopir ini, Anda lebih baik mencari orang lain saja. Aduh, Pak Jiang, maaf sebelumnya saya lancang. Semoga Anda berbesar hati untuk memaafkan saya. Pak Jiang, Jangan. Apa yang Anda lakukan? Pak Jiang, Anda telah menyelamatkan anak saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas budi Anda. Sudahlah. Saya juga salah karena tidak menjelaskan kepada kalian sebelumnya. Tidak heran, kalian tidak percaya saya menyelamatkan orang. Kurasa kau hanya beruntung saja, tidak tahu dari mana datangnya keberuntungan itu. Tuan Muda Xiao, kau berulang kali di depanku menyindir. Maaf, saya terus terang saja ya, saya, Jiang An, menyelamatkan orang. Bukan urusanmu. Kau pikir kau siapa? Aku. Tuan Muda Chiao, ini urusan keluargaku, keluarga Shen. Jika kau tidak ada urusan, silakan pulang. Bagus. Shen Yunbing bagus sekali. Tapi tunggu saja, keluarga Shen, suatu hari nanti, kalian akan berlutut di hadapanku, memohon padaku.
Pak Jiang. Aduh, sudahlah. Panggil saja aku Jiang An, Pak Jiang. Kedengarannya tidak nyaman. Jiang An, terima kasih telah menyelamatkan Tian Tian. Nanti, aku pasti akan berkunjung untuk membalas budi. Berkunjung untuk berterima kasih. Jiang An. Tidak. Jiang An. Tidak. Kau baik-baik saja? Aduh, tidak apa-apa. Besar sekali. Kau sedang melihat apa? Kak, Tian-Tian baru saja sembuh. Kau pulanglah dulu untuk menjaganya. Sedangkan Jiang An, dia sopirku, nanti akan ada kesempatan untuk membalas budinya. Baiklah. Masih melihat? Itu kakakku, dia sudah punya Tian-Tian. Aduh, menjadi ayah Tian-Tian sebenarnya juga tidak buruk. Jadi kakakmu sudah lama berpisah dari keluarga Sen, masih juga karena seorang bajingan. Iya, kakakku dulu ditipu oleh bajingan itu, bertengkar dengan keluarga. Kemudian, bajingan itu karena berjudi, dikejar-kejar penagih utang, lalu mengalami kecelakaan mobil. Sekarang Tian-Tian adalah satu-satunya ikatan kakakku. Buli, hasil pemeriksaan Anda sudah keluar. Apa kau merasa akhir-akhir ini pasien di Kota Awan sangat banyak? Iya, entah kenapa. Sudahlah, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Kita pulang saja. Baik, pulang. Pulang kemana? Shen, Direktur Shen, pria dan wanita sendirian di satu ruangan, tidak baik kan? Apa yang kau pikirkan? Aku akhir-akhir ini selalu ada hal-hal aneh terjadi di sekitarku. Kau sebagai pengawalku, tentu saja juga harus melindungiku. Tidurlah yang nyenyak. Ada roh jahat? Di wilayah Sia Besar, ada dewa-dewa surgawi yang menjaga. Bagaimana mungkin ada roh jahat? Direktur Sen, kau baik-baik saja? Keluar. Kamu suka tidur telanjang. Aku menyelamatkanmu. Tidak berterima kasih pun tak apa. Kenapa malah memukulku? Berita surgawi hari ini berakhir sampai di sini. Bukankah ini Dewa Tanah Kota Awan? Apakah Anda ada urusan? Saya. Oh, Kaisar Giok berkata, jika Anda ada urusan, langsung saja temui beliau. Salam hormat, Kaisar Giok. Menteri terkasih, mengapa kau tiba-tiba ingin menemui aku? Yang mulia. Saya hanya ingin bertanya, Kota Awan akhir-akhir ini. Aduh, Kota Awan sedang banyak masalah. Roh jahat bermunculan. Semuanya karena batu takdir yang menjaga Kota Awan telah dimanfaatkan oleh orang jahat dengan sihir jahat. Aku sebenarnya berencana untuk menunggu sampai Au beradaptasi dengan jabatan Dewa Tanah, baru memberitahumu. Tak disangka, kau sudah mengetahuinya. Memang pantas menjadi orang yang pernah menjadi satpam di dunia manusia. Bagus. Aku memberimu jabatan Dewa Tanah adalah untuk memintamu menemukan kembali batu takdir yang menjaga Kota Awan dan mengembalikan kedamaian bagi penduduk Kota Awan. Kami sudah menemukan di mana batu takdir berada. Ikuti peta ini, pasti kau akan menemukan sesuatu. Tempat apa ini? Kenapa batu takdir ada di sini? Tuan Xiao, Bagaimana bisa mereka?
Tuan Xiao, apakah ini rumahmu? Qiuqin, Qiao Shaokun. Kita benar-benar bertemu lagi di saat yang tidak tepat. Jadi ini rumah keluarga Qiao. Batu takdir, kenapa ada di rumah keluarga Qiao? Mungkinkah dimanfaatkan oleh keluarga Qiao? Jo, ini rumahmu? Iya. Tuan Qiao, aku sangat senang kamu mau membawaku pulang. Mulai hari ini, aku juga punya rumah. Hahaha, si sampah itu. Bukankah sudah menyerahkan rumahnya atas namamu, Tuan Qiao? Rumah si sampah itu apaan sih? Apartemen kecil satu kamar, pantas disebut rumahku? Hanya rumah besar seperti milik Jo ini, baru bisa disebut rumah. Baiklah, kalau begitu malam ini, layani aku dengan baik. Jo, aku turuti semua keinginanmu. Qiao Shaokun, kau menipuku dan menghinaku. Sekarang kau bahkan ingin menggunakan batu takdir untuk mencelakai kota awan. Alasanmu untuk mati bertambah satu lagi. Halo? Baik, aku segera datang. Setelah sampai di toko batu, jangan bicara sembarangan. Dengar? Baik, Bu Shen. Oh, Bu Shen, Anda datang sendiri. Pak Zhang, aku tidak akan berbasa-basi. An. Hahaha, informasi Bu Shen memang cepat ya. Pak Zhang, aku baru saja menerima kabar bahwa Anda baru saja mendapatkan bahan baru kulit pasir tua dari Provinsi Selatan. Ketulusan saya sudah saya siapkan. Bolehkah saya melihat bahannya? Haha, tentu saja Nyonya Shen. Sudah lama saya siapkan untuk Anda. Ini dia. Kalau bukan Anda yang bilang, Anda menginginkannya, saya tidak akan menunjukkannya kepada orang lain. Kalau Anda benar-benar menginginkannya, harga pas 5 juta rupiah. Bahannya tembus cahaya, tidak ada retakan besar di dalamnya. Bahan yang bagus. Jiang An, bayar. Jiang An. Nyonya Shen, bahan ini tidak boleh diambil. Jiang An, sudahkah ku katakan jangan bicara sembarangan? Pak Zhang, maaf, batu ini aku ambil. Gesek kartunya. Bu Shen, batu ini benar-benar tidak bisa diambil. Jiang An, kau gila. Bu Shen, kau percaya padaku. Sudahlah, jangan berpura-pura di depanku. Lambat sekali. Bu Shen, ku bilang, kalau kau tidak mau, banyak orang yang mau. Aku tidak akan menjualnya. Silakan pergi. Pak Zhang, tunggu aku. Jiang An, kau menghancurkanku. Kau tahu tidak batu ini? Jelas-jelas bisa menghasilkan giok yang bagus. Perusahaan saya bergantung padanya untuk melewati krisis. Pak Zhang? Suka sekali merugi. Tidak bisa dihentikan. Permisi, berapa harga batu ini? Di dalamnya semua adalah area limbah, Rp500 sepotong. Bisa dipecahkan di tempat kan? Tentu saja bisa. Satu lagi yang bermimpi untuk kaya. Bagaimana? Satpam Bau juga belajar berjudi batu. Qiao Shaokun, Qiuqin. Qiao Shaokun, Qiuqin. Kalian lagi, dasar pasangan sialan. Tuan Qiao Shaokun, bagaimana Anda bisa ke sini? Jiang An, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah dipukuli sampai mati? Mantan pacarmu ini, nyawanya tidak berharga, tidak mudah mati. Kenapa? Beruntung masih hidup, lalu lari ke toko batu akik ini untuk berjudi batu. Oh, terlalu banyak menonton drama pendek, mengira dirimu sebagai tokoh utama, membangunkan kekuatan super. Hahaha. Pantas saja kau hanya satpam miskin, hanya bisa bermimpi. Ingin dari tumpukan sampah ini menemukan harta karun ya? Memang hanya orang miskin sepertimu
yang bisa melakukan hal seperti ini. Ya, hanya sampah yang akan berpikir untuk mencari harta karun di tumpukan sampah. Siapa bilang dari limbah tidak bisa mendapatkan giok? Tuan Chow Chow Kun, apakah anak ini menyinggung Anda? Jika memang begitu, saya tidak akan menjual batu ini kepadanya dan akan segera mengusirnya. Tidak perlu. Bukankah dia suka membuang-buang uang? Biarkan dia. Berikan padanya, agar dia jerah. Baik, saya akan menuruti Tuan Chow Chow Kun. Sekarang saya akan membukakan batu untuknya, biar dia kapok. Jiang An, jangan berpikir dengan dekat dengan Shen Yunbing. Kau jadi hebat. Shen Yunbing cepat atau lambat juga akan berlutut di hadapanku. Seperti mantan pacarmu. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa kasih tahu kau. Pacarmu yang kau jaga seperti harta karun, takut pecah itu. Lumayan juga. Chow? Ku bilang padamu, sampah. Ya memang seharusnya di tempat sampah. Kau pikir dari barang rongsokan bisa keluar giok? Barang rongsokan 500.000 rupiah ini, kalau bisa keluar giok, aku akan berlutut dan menyembahmu. Naik, benar-benar naik. Ini benar-benar giok. Wah, harganya naik. Meskipun giok ini biasa saja, tapi nilainya memang berlipat ganda. Chow Chow Kun, ayo, bukankah kau suka berjudi? Bagaimana? Apakah kau butuh persiapan lain? Hahaha. Bahan 500 rupiah menghasilkan sesuatu. Layak disebut giok. Chow Chow Kun, giok ini memang agak jelek, tapi juga... Kalau kau tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Barang seperti kotoran ini dilempar di dekat kakiku. Aku bahkan tidak sudi melihatnya. Kau masih berpikir menemukan harta karun? Satpam tetaplah satpam, wawasannya ya sekecil ini. Senang sekali menemukan kotoran. Meninggalkanmu dan bersama Chow Chow Kun adalah pilihan paling tepat yang pernah kubuat. Kyokin, karena kau sangat meremehkanku. Kembalikan uang yang kuhabiskan untukmu dulu. Kembalikan semuanya. Hahaha. Siapa yang tidak mau uang? Kau yang memberiku barang-barang itu. Rumah itu juga kau yang menuliskan namaku. Aku tidak memaksamu. Kalau mau menyalahkan, salahkan kebodohanmu sendiri. Kau. Kenapa tersinggung? Tidak terima. Kalau tidak terima, tahan saja. Bawa batumu yang seharga 500 rupiah itu. Dan enyahlah dari sini. Bisnis yang akan kubicarakan hari ini bukan untuk orang sepertimu. Pecundang yang membeli barang rongsokan seharga 500 rupiah bisa memahaminya. Pergi. Pak Zhang, maafkan saya. Tadi orang saya kurang sopan. Saya sangat membutuhkan bahan ini. Tolong bantu saya. Jual saja padaku. Tidak akan kujual. Wah, Tuan Muda Chow. Anda datang. Saya menuruti perkataan Anda. Bahan ini kusampaikan untuk Anda. Bu Shen, ada apa ini? Kubilang kau ini sampah. Bagaimana bisa kau datang ke tempat seperti ini? Ternyata Bu Shen yang membawamu ke sini ya? Chow Chow Kun, kau lagi. Yunbing, jangan salah paham. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Kyokin, inikah pria baik yang kau cari? Sepertinya dia memperlakukanmu seperti mainan, seenaknya dibuang. Meskipun hanya jadi mainan Chow Chow Kun, lalu kenapa? Itu jauh lebih baik daripada bersamamu, si pecundang. Tak tahu malu. Yunbing, meskipun keluargamu adalah orang terkaya di kota awan, tapi semakin hari semakin menurun, sedangkan keluarga Chiao sedang berada di puncak kejayaan. Jika kau menerima pengejaranku, bukankah lebih baik jika kedua keluarga kita bergabung? Chow Chow Kun, dasar manusia sampah, seumur hidupmu jangan harap. Kau. Baik, keluargamu Shen, berbisnis batu giok. Jika kali ini kau tidak mendapatkan giok yang bagus, kurasa bisnis batu giok di kota awan tidak akan ada lagi nama keluargamu. Tanpa persetujuanku, Chow Chow Kun, keluargamu jangan harap bisa mengambil bahan ini. Chow Chow Kun, karena kau begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh bagaimana? Bukankah kau bilang aku pecundang, tidak mengerti judi batu? Kalau begitu, ayo kita main. Siapa yang membuka bahan dengan nilai tertinggi, dia yang menang. Jika aku menang, kau berikan bahan ini kepada Yunbing, dan berapapun uang yang kukeluarkan, kau harus menggantinya 10 kali lipat. Lalu bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah,
Aku akan membayarmu 10 kali lipat. Bukan, apa kau punya uang? Aku yang akan membayarnya. Yunbing, kau. Sebelumnya kau bertanya padaku, apakah aku percaya padamu? Inilah jawabannya. Baik, sepakat. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menghadapi kekalahanmu nanti. Bagaimana? Aku khawatir kau yang akan kalah nanti, dan tidak mau mengakuinya. Mata Dewa Pengawal dapat menembus tanah sejauh 100 li, hanya melihat batu giok. Semudah membalikan telapak tangan. Setio, hari ini aku akan membuatmu jerah. Ini adalah perjanjian dari langit. Jika ada yang melanggarnya, pasti akan dihukum langit. Tolong, Xiao Shaokun, beri cap jempol di sini. Membosankan. Kau takut? Atau kau pikir kau pasti akan kalah dariku? Aku kalah darimu? Semoga saja begitu. Sumpah langit sudah diucapkan. Xiao Shaokun, hari ini aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Hei, kukatakan, Jiang An, kau belum tahu ya, keluarga Xiao, semuanya kaya raya dari batu giok. Xiao Shaokun sudah bermain batu giok, lebih banyak daripada garam yang kau makan, kau bertaruh batu giok dengannya. Sama saja cari mati. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Belum tentu, jangan senang dulu. Kau seperti apa? Aku tidak tahu. Bukankah kau pernah melihat batu giok, mendapatkan beberapa kali lipat dari 500 yuan? Benar-benar menganggap dirimu jenius. Beberapa orang tidak akan kapok kalau tidak menabrak tembok. Kemampuannya tidak besar, namun nadanya cukup tinggi. Pak Zhang, saya mau yang ini. Baik, Xiao Shaokun, saya akan membukanya untuk Anda. Xiao Shaokun, aku lihat batu ini, harganya 3 juta, bos ini tidak bertanya, langsung membukanya untukmu. Hahaha, muka bos ini lebih dari 3 juta ini. Nah, kenapa belum memilih? Apa kau melihat harganya dan menjadi takut? Tenang saja, walaupun keluarga Shen sedang mengalami kemunduran, tapi kurasa untuk batu ini mereka masih mampu membelinya. Atau kau mohon padaku, melihat pacarmu yang begitu cantik. Aku akan memilihkan satu untukmu. Kau cari mati. Naik, Tuan Kiao. Jenis es hijau tua, nilai konservatifnya 200 juta rupiah. Xiao Shaokun, jenis es hijau tinggi, nilai konservatifnya 20 juta. Hahaha. Xiao Shaokun, kau hebat sekali. Beberapa menit saja, kau sudah untung 10 juta. Cuma 10 juta? Lihat dirimu yang norak. Kalau bukan karena Yunbing membantumu, mungkin kau bahkan tidak mampu membeli bahan ini. Lebih baik menyerah saja. Sesuai perjanjian taruhan, kau harus memberiku 200 juta, tapi aku bisa memberimu diskon. Berikan saja 100 juta padaku. Hahaha. Xiao Shaokun, kau benar-benar baik. Dengan satu kalimat darimu, kau menghemat 100 juta untuknya. Tapi Jiang An, 100 juta pun dia tidak mampu membayarnya. Yunbing, kau yakin masih ingin membantu bocah? Itu 100 juta rupiah. Keluarga Shen kalian sekarang sudah kehabisan tenaga. Kenapa harus membayar untuk sampah ini? Bu Shen, ini urusan antara aku dan dia. Jika kau berubah pikiran sekarang, aku juga tidak akan menyalahkanmu. Aku Shen Yunbing, sejak memilih untuk mempercayaimu, tidak akan mengingkari kata-kataku. Bagus. Berikan uangnya. Tunggu. Aku belum kalah. Jiang An, Xiao Shaokun ini kan jenis es hijau tinggi, nilainya 20 juta. Bisakah kau menang? Kau tidak benar-benar berpikir kau bisa mendapatkan giok imperial, kan? Giok imperial? Aku mungkin benar-benar bisa mendapatkannya. Bos, berapa harga bahan ini? Pak Bos, berapa harga bahan ini? Hahaha, ini adalah area limbah kami.
Semuanya adalah sisa-sisa potongan. Kualitasnya rendah dan mutunya buruk. Sudah lama sekali tidak terjual. Apakah kau pikir kau bisa menggunakan bahan dari sini untuk bersaing dengan Tuan Kiao Shaokun? Benar, saya akan menggunakan ini untuk bersaing dengannya. Ya ampun, Jiang An. Kau benar-benar ingin menemukan giok imperial di area limbah? Kau benar-benar berpikir bahwa jika kau menemukan satu, kau akan menemukan semuanya. Ada begitu banyak bahan bagus di sini. Mana yang tidak lebih baik dari area limbahmu? Seseorang menawarkan untuk membayarmu, dan kau bahkan tidak memilihnya. Sungguh tidak tahu diri. Ya, Yunbing menawarimu uang, maka terimalah. Mungkin ini satu-satunya kesempatan seumur hidupmu untuk menghabiskan uang sebanyak ini. Orang miskin tetaplah orang miskin. Watak asli sulit diubah. Diberi kesempatan, masih saja mencari makanan di tumpukan sampah. Emas akan berkilau dimanapun berada. Siapa bilang area limbah tidak bisa menghasilkan giok imperial? Baiklah, Pak Bos, bukakan untuknya. Biarkan dia tahu yang sebenarnya. Baik. An, jangan berpikir bahwa Yunbing melindungimu akan membuatmu aman. Ketika kau kalah, keluarga Shen tidak akan mendapatkan bahannya. Dan keluarga Chiao akan menelan keluarga Shen. Saat itu, jangan katakan dia melindungimu. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Xiao Shaokun, kau bermimpi. Diam kau. Apa bedanya aku dengan sampah ini? Aku susah payah mengejarmu. Kau malah bersikap acuh tak acuh. Tapi kau begitu melindungi dia. Apa kau memang perempuan jahat? Kiao Shaokun, berani main tangan dengan seorang wanita. Apa kau masih pantas disebut laki-laki? Kau. Oh iya. Kau dan Qiu Qin berkomplot. Kau memang bukan laki-laki. Kau bahkan bukan manusia. Kau. Baiklah, sekarang mulutmu boleh keras. Nanti kalau kau kalah, akan kubuat kau menderita. Kau pikir barang rongsokanmu itu bisa mengalahkan batu giok hijau esku? Kiao Shaokun sudah keluar. Sudah keluar. Tuan Kiao Shaokun, sudah terbuka? Sudah terbuka. Fazang, panik sekali. Kalau sudah terbuka, cepat bawa ke sini. Biar semua lihat batu dari area limbah ini bisa menghasilkan sampah apa. Bawa masuk. Baik, ini giok imperial. Nilainya, ini nilainya. Berapa nilainya? Cepat katakan. Giok imperial sangat langka. Apalagi yang ini tanpa cacat, nilainya minimal 1 miliar rupiah. Apa? Tidak, bukan hanya itu. Hijau penuh. Seluruh batu ini penuh dengan giok imperial. Nilainya minimal 2 miliar rupiah. 2. Tidak mungkin. Di area limbah ini bagaimana mungkin ada giok imperial? Ini? Benar-benar giok imperial. Ini? Pak Jiang bisa mengenali harta karun seperti ini di area limbah dan menghasilkan 2 miliar rupiah. Luar biasa, sungguh luar biasa. Cepat bungkus untuk Pak Jiang. Bungkus. Baik. Bukan 2 miliar rupiah, tapi 20 miliar rupiah. Saya tidak salah hitung kan Tuan Kiao? 20 miliar apa? Saya hanya bercanda. Kau pikir uangku mudah didapat, Ar? Tuan Chiao, Tuan Chiao, Tuan Chiao, Tuan Chiao, Tuan Chiao. Ada apa ini? Tuan Chiao, barusan Anda sudah bersumpah. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Sumpah apaan? Aku, Ar. Tuan Kiao, Tuan Chiao, Tuan Chiao. Pikirkan baik-baik uang hari ini. Kau berikan atau tidak? An, sihir apa yang kau gunakan padaku? Tuan Chiao, seorang pria harus menepati janjinya. Itu wajar. Tidak memberi uang. Hari ini jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kau, sekarang aku tidak tahu tipu daya apa yang dia gunakan. 20 miliar tidak sepenting nyawaku. Untuk sementara biar dia yang pegang. Baiklah, aku berikan. Tapi, kuharap kau tidak mati setelah mendapatkannya. Tuan Chiao, lain kali kau harus hati-hati. Kalau tidak, yang terluka bukan hanya wajahmu. Tunggu saja. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Tunggu. Hari ini berkat Tuan Muda Besar keluarga Chiao, memberiku 20 miliar ini, maka batu giok ini untukmu.
Kau bertaruh denganku. Bukankah hanya untuk bahan ini? Sekarang, kau ingin memberikannya padaku? Terima kasih, Tuan Muda Ciao. Sangat murah hati, membiarkan aku mendapatkan 20 miliar ini. Kurasa dengan uang ini, Bu Shen juga tidak membutuhkan bahan ini lagi. Daripada bahan ini, lebih baik kuberikan padamu untuk menutup kerugianmu. Kuberitahu kau. Jangan berpikir kau memberiku bahan ini, lalu meminta maaf padaku. Aku akan memaafkanmu. Kuberitahu kau. Tunggu. Bahan ini bukan untukmu. Harga aslinya 5 juta. Katakan saja, kau mau atau tidak? Batu tembus cahaya warna, permukaan berpasir, bahan yang bagus, mungkin bisa menutupi beberapa kerugian. Nantinya, aku bisa menjelaskannya pada keluarga. Baiklah, aku mau. Jiang An, kau. Tunggu saja dan lihat. Tunggu. Bayar dulu. Ini? Terima kasih atas kunjungannya. Pak Zhang, cepat bukakan batunya untukku. Aduh, tidak perlu merepotkan Anda sesulit itu. Aku akan membantumu. Terima kasih atas kunjungannya, Tuan Muda Ciao. Ayo pergi. Jiang An, aku Cao Xiao Kun belum selesai denganmu. Lakukan. Jadi, kau sudah tahu bahwa bahan itu semuanya batu kan? Benar. Saudara yang baik. Sungguh tidak mengecewakan kepercayaan kakak padamu. Harus mendukungmu. Jiang An, aku sudah lama tidak merasa sesenang ini. Bu Shen, apa yang kau katakan, senang atau tidak? Kau tidak tahu si Cao Xiao Kun karena dia sedang berjaya. Setiap hari selalu menggangguku. Hari ini, akhirnya aku bisa menampaknya dengan keras. Harus. Dan juga, mantan, pacar itu. Sungguh buta, melepasmu yang begitu hebat untuk mencari sampah Cao Xiao Kun itu. Tanpa dia, adalah keberuntunganmu. Dia benar-benar buta. Sebelumnya, aku tidak menyadari kau ternyata cukup tampan. Tentu saja tampan. Hei, apakah kau laki-laki? Berapa banyak kau bisa minum? Ini rumahku, jangan pingsan di rumahku. Kubilang padamu, jika kau berani muntah di tempat tidurku, aku tidak akan memaafkanmu. Benar-benar hanya minum sedikit sudah tidak kuat. Apakah kau laki-laki? Apakah aku laki-laki? Akan kutunjukkan padamu. Apakah aku laki-laki? Yunbing, kenapa kamu minum banyak sekali? Yunbing, kok minum sebanyak ini sih? Kak, senang saja hari ini. Kenapa kakak datang tanpa memberi kabar dulu? Oh, begini. Aku cuma mau tanya, Jiang An tinggal di mana? Aku mau mengucapkan terima kasih secara langsung. Dia telah menyelamatkan Tian. Yunbing, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Jangan sentuh. Kenapa? Itu, Kak. Badanku hari ini agak kurang enak badan. Lebih baik kakak pulang dulu. Nanti aku kirim alamatnya. Baiklah, kalau begitu. Kak, kenapa? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jaga kesehatan. Ya, Kak, istirahatlah lebih awal. Jangan begadang. Baik, Kak. Aku tahu.
Kamu, dasar mesum. Bu Shen, maaf. Kalau begitu, saya permisi dulu. Sudah meraba-raba aku, mau kabur begitu saja. Mana bisa semudah itu? Bing bing. Bing bing. Aku tidur sepanjang hari. Aku tidak membangunkanmu karena kamu tidur nyenyak. Aku akan pergi dinas selama 2 hari. Kuncinya ada di atas rak sepatu. Ingatlah untuk mengambilnya saat keluar. Batu takdir sekarang ada di keluarga Chiao. Keluarga Chiao sangat berpengaruh di kota awan. Memaksa masuk bukanlah pilihan. Bagaimana ini? Keluarga Chiao terkenal dengan perhiasannya. Jika bisa membuat keluarga Chiao mengalami kerugian dalam bisnis perhiasan itu juga merupakan ide yang bagus. Chiao Xiaokun, bukankah kau mengklaim dirimu hebat dalam hal batu gio? Aku akan melihat apakah kau sehebat penglihatanku. Aku belum makan seharian. Tidak, aku harus keluar mencari makanan. Bu, Ya. 1 nasi goreng. Baik, segera datang. Baik. Tian-Tian, cepat-cepat datang. Lihat, masih melihat, bola matamu hampir copot. Bu Bos, bisnismu lumayan juga ya. Lumayan bagus. Ini bukan lumayan bagus. Lihat saja, banyak pria dengan terang-terangan melihatmu. Mereka semua datang untuk mendukung bisnismu. Ya, kurasa Bu Bos, kau pasti menghasilkan banyak uang. Kalian bertiga, ada perlu apa? Tidak ada apa-apa sih, cuma hanya saja kau berjualan di sini. Apa kau tidak tahu harus membayar uang keamanan? Uang keamanan? Aku sudah membayar sewa tempat. Aku belum pernah dengar harus membayar uang keamanan. Belum pernah dengar. Sekarang kau dengar. Uang ini kau bayar atau tidak? Mama. Jangan. Bos, aku bayar. Berapa yang harus ku bayar? Tidak banyak, hanya 2.000 yuan. 2.000 yuan? Bukan. Kok mahal sekali? Ini apa bedanya dengan perampokan? Perampokan tidak secepat ini. Tidak mampu bayar ya? Kalau tidak mampu bayar pergilah. Kalau tidak, dengan badan seperti ini, jualan nasi goreng di sini, sungguh sayang. Maukah abang ajarkan bisnis yang lebih menghasilkan uang? Lepaskan aku. Lepaskan ibu. Aduh, lihatlah, begitu banyak pria. Demi melihatmu, merawat bisnismu, aku ajarkan bisnismu ini. Seharusnya bagaimana? Lepaskan aku. Lepaskan ibu. Lepaskan. Lepaskan ibu. Bu, masih ada nasi goreng? Nasi goreng. Masih ada? Masih ada nasi goreng? Om, ini om. Oh, ternyata Tian-Tian. Tak disangka, gerobak nasi goreng ini dibuka oleh ibumu dan kamu. Om belum makan seharian. Bisakah Om dibuatkan nasi goreng telur? Aduh. Om terlalu terburu-buru dan lupa membawa uang.
Bisakah ngutang dulu? Baik. Bu, bisakah dibuatkan nasi goreng untuk Om? Dasar bocah, kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Nyonya bos hari ini sedang tidak enak badan. Pergi. Sedang tidak enak badan? Tidak masalah, asal ada nasi. Aku masak sendiri. Kau mempermainkanku? Kalau tidak makan, pergi sana. Bos, kenapa kau ada di sini? Anak ini agak aneh. Serang. Pertama, kita buat telur dadar. Aduh. Telur ini harus digoreng memutar di dasar wajan. Aduh. Biar ada aroma wok hei-nya. Apa yang terjadi? Aduh. Nasi sisa semalam lebih enak. Lalu diaduk beberapa kali. Biar setiap butir nasinya terpisah. Kalian setuju kan? Kakiku. Aneh sekali. Ini cepat cari Bosley. Jadi, semangkuk nasi goreng sudah siap. Kau ini sebenarnya siapa? Paman itu seperti dewa. Sambil masak bisa sambil mengusir orang jahat. Tian benar. Paman memang seperti dewa. Khusus datang untuk menyelamatkan kalian. Senang tidak? Ini. Tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Maaf ya Pak Jiang. Saya tadi agak terlalu senang. Tidak apa-apa. Saya sudah bilang, panggil saja Jiang An. Kenapa tutup lapak pagi ini? Tadi gerombolan preman itu bilang, mereka mencari seseorang. Mereka pasti akan kembali lagi. Kamu sudah membantuku 2 kali. Aku tidak bisa merepotkanmu lagi. Kalau mereka terus datang, apa kamu berencana tidak berjualan lagi? Tidak apa-apa. Paling-paling. Aku akan pindah tempat setiap hari. Benar, seperti kata Yun Bing, lebih baik hidup seperti ini daripada kembali ke keluarga Shen, menundukkan kepala dan menikmati hidup, benar-benar keras kepala. Dulu demi pria brengsek itu, kabur dari keluarga Shen. Sekarang dia sudah meninggal. Kenapa belum juga kembali? Aku sudah pernah bilang, selama aku keluar dari pintu itu, aku tidak akan mau lagi sedikit pun dari keluarga Shen. Nasi goreng seenak ini, aku tidak mau setiap hari mencari gerobaknya. Tapi... Aku sudah membantumu 2 kali, membantu sekali lagi tidak masalah kan? Lagi pula, kalau gerombolan preman itu datang, nanti aku akan membantumu menyelesaikannya. Bu Bos, akhirnya bosnya keluar juga. Bos, 2 porsi nasi goreng. Baiklah. Berani menyentuh adikku, Lainmu. Cari mati. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan adikku di geng serigala hitam menderita sedikit pun. Terima kasih Kak Lei. Ronggos. Ada apa Kak Lei? Bagaimana aku memberitahumu dulu? Ulangi lagi untukku. Ini aku tahu. Jangan sentuh orang tua, lemah, sakit, atau cacat. Lalu, jangan sentuh orang yang punya keluarga. Lalu, kenapa kau memprovokasi mereka? Kak Lei, yang ini berbeda. Kalau dia biasa saja, bisakah dia dengan mudah mematahkan kakiku? Anda tidak bisa mengabaikanku karena ini. Kalau tidak, bagaimana orang lain akan memandang kita? Baiklah.
Hanya kali ini saja. Tapi jika kau berani membohongiku... Tidak berani. Haha. Bu, nanti bisakah ibu mencarikan aku ayah seperti Om Jiang? Atau Om Jiang juga boleh, dia hebat sekali. Gadis kecil ini, apa yang kau bicarakan? Kau tidak takut Om Jiang marah? Aku tidak marah. Ibumu sangat cantik. Aku malah takut dia tidak menyukai aku. Siapa bilang? Ibu sangat menyukai Om. Bahkan dalam mimpi ibu memanggil nama Om. Apa yang kau bicarakan? Benar. Hei, kejar aku. Kejar aku. Ibu. Kakek adikku, kau yang mematahkannya. Benar. Aku. Tuh. Kalau begitu aku harus meminta penjelasan darimu. Penjelasan seperti apa? Bagaimana kalau aku memberimu nasi goreng? Nah, kau cukup sombong. Ya, kau tahu siapa aku. Kau siapa? Orang yang sangat hebat. Kau tidak tahu Kak Lei, bos dunia bawah tanah Kota Awan. Berbisnis di Kota Awan harus mendapatkan persetujuan geng Serigala Hitam milik Kak Lei. Konon, bos geng Serigala Hitam pernah sendirian menghancurkan sarang perdagangan manusia di 5 wilayah dan 10 lokasi di sekitar Kota Awan. Dikenal sebagai pahlawan terhebat di Kota Awan. Bagaimana hari ini menjadi seperti ini? Lihat gayamu sekarang. Masih adakah wibawa seorang pahlawan seperti dulu? Aku di sini bukan untuk meminta uang keamanan. Hanya untuk menuntut keadilan bagi adikku. Kau mematahkan kakinya. Kau harus bertanggung jawab. Jika aku tidak mau, apa yang bisa kau lakukan padaku? Bos Lei Nuo yang dulu membenci kejahatan, ingin berbuat apa padaku, orang biasa ini. Kau memintaku untuk bertanggung jawab. Bagaimana kalau hari ini aku menggunakan nyawamu dan nyawa adikmu sebagai tanggung jawab? Bagaimana? Anda sungguh luar biasa, Tuan. Mohon Tuan, selamatkan hidup kami semua. Saya bersedia. Sudahlah. Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan semua ini. Aku hanya tidak ingin melihat seorang pahlawan yang dulu membasmi kejahatan mengalami kematian yang tragis. Semoga si Fang Jingtu. Bos? Kaki saya sembuh, bos. Bos, saya sembuh. Bos, saya juga sembuh, bos. Luka dalam saya hilang. Kaki saya sembuh, bos. Saya sembuh. Saya dan seluruh anggota Helang sangat berterima kasih atas kebaikan Tuan yang telah menyelamatkan kami. Sampaikan perintah. Mulai sekarang, Tuan adalah Tetua Agung Serigala Hitam. 3.000 cabang dan 40.000 anggota harus menghormati Tuan seperti menghormati pemimpin. Barang siapa yang melanggar akan segera diusir. Baik. Letakkan saja di atas meja. Baik. Mama, aku ngantuk. Baiklah, ayo Mama temani kamu tidur. Jiang An. Hari sudah agak malam. Saya permisi pulang dulu ya. Maaf ya, lihatlah. Tian memang seperti ini. Bilang tidur ya tidur. Tidak apa-apa, namanya juga anak kecil. Lebih banyak tidur itu bagus. Jiang An, kamu sudah beberapa kali menolong aku dan Tian. Aku sungguh tidak tahu bagaimana cara membalas budimu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa... Ini. Tidak. Jangan. Tidak perlu seperti ini. Jiang An, kau kenapa? Kenapa tiba-tiba menutup mata? Tidak apa-apa. Kau. Ini apa maksudnya? Di kartu ini ada 100 juta rupiah. Ini tabunganku selama beberapa tahun. Aduh, kali ini kau menyelamatkanku dan juga menyelamatkan Tian. Bagaimanapun juga, uang ini kau harus menerimanya. Tidak usah. Lihat aku dan adikmu. Hubungannya begitu baik. Apakah aku terlihat seperti kekurangan uang? Simpanlah. Iya, kau dan Gunbing hubungannya begitu baik. Bagaimana mungkin mau menerima uang dari wanita parubaya sepertiku? Aduh, bukan itu maksudku. Aku ingin mengatakan, lihat kau sendirian. Membawa Tian juga tidak mudah. Aku pria dewasa. Bagaimana mungkin mengambil uang dari janda sepertimu? Lagi pula,
Kau sama sekali tidak terlihat seperti wanita parubaya. Masih muda dan cantik. Sudahlah, waktunya sudah larut. Kalau begitu aku pulang dulu ya, aku pergi. Tunggu. Jiang An. Jiang An. Sepertinya hari sudah mulai malam, bagaimana kalau kamu menginap saja di rumahku? Sepertinya tidak enak. Lihat bajuku ini. Sudah kupakai beberapa hari, pasti baunya tidak enak. Tidak perlu repot-repot. Aduh, duduklah, tunggu aku. Jan, apa yang kau lakukan? Dia kan kakak Yun Bing. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau mau main cinta dengan dua saudara sekaligus? Terlalu rendah, terlalu rendah. Jan, kekuatan dewa ini diberikan Kaisar Langit, agar kau bisa mengatasi kesulitan di kota awan, bukan untuk melakukan hal seperti ini. Aduh, tidak boleh. Lebih baik pikirkan bagaimana caranya menghancurkan keluarga Chiao. Bukankah mereka kaya raya dari toko perhiasan? Benar. Buka toko. Aku juga akan buka toko. Ini bajunya. Oh, tenang saja, sewaktu dia masih hidup. Dia juga jarang pulang, semuanya masih baru. Ini. Kayaknya kurang tepat. Jiang An, kamu hebat sekali. Masa aku bisa nelan kamu gitu? Ya, siapa tahu. Enggak apa-apa. Aku ganti baju dulu. Jiang An, aku matikan lampunya ya. Iya. Jiang An, kalau kamu tidurnya nggak nyaman, aku... Oh, nggak apa-apa aku. Udah biasa. Oke. Kalau gitu, selamat istirahat ya. Gawat. Kalau begini terus, aku bisa kebablasan. Selesai sudah. Kalau begini terus, aku tidak bisa mengendalikannya. Shen Yun, apa yang sedang kau pikirkan? Dia mungkin pacar Yun Bing. Kau bahkan ingin merebut pria adikmu sendiri. Tidak, Shen Yun. Kau apa yang kau lakukan? Tian masih di rumah. Jiang An, kenapa kau tidak mau menerimaku? Apakah kau membenciku? Aku. Bagaimana mungkin aku membencimu? Jadi kau tidak membenciku? Aku? Jiang An, kau bahkan memimpikan hal seperti ini. Bagaimana kau bisa menghadapi Yun Bing? Tidak. Aku harus segera pergi. Selamat ini. Siapa itu? Astaga. Siapa? SST. Yun Bing. Kak, bukakan pintunya. Aku mendengar langkah kakimu. Kak. Itu. Kak, kenapa kakak tidur di sofa? Tidak mungkin. Lagi? Kak, kenapa kamu tidur di sofa? Tidak ini. Beberapa hari ini. Bukankah Tian sering terbangun? Aku tidur di sofa, supaya dia mudah memanggilku. Oh. Kamu mencariku ada apa? Kak, menurutmu bagaimana orang seperti Jiang An? Kak, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang Jiang An? Tidak. Aku hanya teringat dulu kamu bertengkar dengan keluarga karena bajingan itu. Kupikir kamu lebih berpengalaman dalam hal ini. Kamu menyukai dia? Tidak, bagaimana mungkin aku menyukainya? Dia sangat kurang ajar. Ya, dia sangat hebat. Wajar jika kamu menyukainya. Hebat apanya? Dia sepertinya memang cukup hebat. Wah, sepertinya Tian menyukai Jiang An. Lalu tadi aku bukankah ingin merebut pria dari adikku?
Kak, kamu kenapa sebenarnya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak mungkin, kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Jangan-jangan. Jiang An. Hai. Tian-Tian, dengarkan penjelasan kakak. Yunbing. Diam kamu. Yunbing, aku dan Jiang An tidak ada apa-apa. Dia hari ini hanya membantuku lagi. Aku hanya berpikir, malam ini biarkan dia menginap di rumahku. Jiang An, kau mencelakaiku saja tidak cukup. Kau juga ingin mencelakai kakakku? Bukan Yunbing. Ini benar-benar salah paham. Aku dan kakakmu benar-benar tidak melakukan apa-apa. Keluar. Aduh, ada apa ini? Susah payah hubunganku dengan Yunbing semakin dekat. Hasilnya malah terjadi salah paham sebesar ini. Tapi keluarga Kiauhan dengan batu takdir mau apa sebenarnya? Mereka sudah kaya dan berkuasa, masih ada yang tidak puas? Bodoh amat. Lagi pula aku juga tidak takut. Dengan 400 miliar rupiah ini, ditambah kekuatanku, menghadapi keluarga Chiao bukan masalah. Jiang An, kenapa kau di sini? Jiang An, benar-benar kamu? Bagaimana bisa kamu memblokirku? Aku tidak bisa menghubungimu lewat WeChat. Orang sepertimu, untuk apa aku simpan di kontakku? Membuatku jijik. Sayang, aku salah. Maafkan aku. Ada urusan, katakan. Tidak ada urusan, pergi. Dan juga, aku bukan sayangmu. Sayang. Pergi, jauhi aku. Aku takut tertular sesuatu yang kotor. Jiang An, kamu kan laki-laki, janganlah pelit begitu. Maafkan aku sekali ini saja, berdamailah denganku. Aku janji, aku akan setia padamu. Jiang An, jangan pelit deh. Kesalahanku, itu kesalahan yang dilakukan semua wanita. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Jika dulu kamu sehebat sekarang, bagaimana mungkin aku berselingkuh dengan Kiao Xiaokun? Lagi pula, terlepas dari faktanya, apakah kamu tidak salah? Kita sama-sama mengalah. Berdamailah. Pelacur tetaplah pelacur. Diwarnai beraneka ragam, tetap saja pelacur. Kau? Nona ini, tolong jauhi pria saya. Dia agak rewel. Kau? Sini sayang, silakan duduk. Aduh Jiang An, secepat ini kau sudah bersama wanita lain? Lalu uangmu dan rumahmu, kau tidak menginginkannya lagi. Maaf, aku lupa memberitahumu. Beberapa waktu lalu, aku mendapatkan 40 triliun rupiah. Jadi beberapa barang di rumah terkena kotoran jadi nona ini membantu membersihkannya. Kau? Oh ya sayang, sebentar lagi kita akan melihat rumah baru. Aku akan membelikanmu rumah terbesar dan terbaik. Jiang An, lihatlah wajah sombongmu itu. Jangan lupa uang yang kau hasilkan hanyalah sedikit dari uang Kiao Xiaokun. Dibandingkan dengan Kiao Xiaokun, kau tetap saja pecundang. Apa itu Kiao Xiaokun? Matamu itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jiang An, kau sengaja menentangku kan? Hubungan kita selama bertahun-tahun, kau bilang tidak mau begitu saja? Sejak kau mengkhianatiku, kita tidak punya hubungan lagi. Baik, Jiang An, kuharap kau tidak menyesal. Kau. Yunbing, dengarkan penjelasanku. Aku dan kakakmu. Sudahlah, kakakku sudah menceritakan semuanya padaku. Syukurlah. Jangan salah paham, aku tidak memaafkanmu. Aku hanya tidak tahan dengan wajahnya yang tidak tahu malu. Aku tahu. Kenapa kau tersenyum? Yunbing, percayalah, tentang hal sebelumnya, aku akan bertanggung jawab padamu. Dan aku berjanji padamu, antara aku dan kakakmu, benar-benar tidak ada apa-apa. Aku sudah bicara dengan kakakku, dan aku akan bersaing dengannya secara adil. Apa? Kau pikir aku tidak tahu? Kau menyelamatkan kakakku berkali-kali. Siapapun akan menyukaimu. Aku dan kakakku bersaing secara adil, lebih baik daripada jatuh ke tangan orang lain. Ini. Ngomong-ngomong, aku ingin membicarakan hal penting. Kiao Xiaokun menyimpan dendam padamu. Sudahkah kau pikirkan cara untuk berjaga-jaga darinya? Berjaga-jaga? Aku berencana untuk mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif? Apa rencanamu? Silakan semuanya. Silakan masuk. Terima kasih, Bos. Selamat atas pembukaannya. Terima kasih semuanya. Silakan. Selamat, Bos. Sama-sama. Silakan masuk.
Kau yakin Xiao Xiaokun akan datang jika aku membantumu membuka toko? Tenang saja, dengan kepribadiannya yang arogan, dia pasti akan datang. Aku juga ingin berterima kasih atas bantuan keluarga Shen. Toko perhiasanku akhirnya bisa resmi dibuka. Dasar bocah. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Kamu masih harus berterima kasih padaku ya, Jiang An. Jiang An, selamat atas pembukaan tokomu ya. Tuan Xiao, sungguh hebat Tuan Xiao ini. Kalau bukan karena Anda yang suka menghamburkan uang, bisnis saya bagaimana bisa dimulai secepat ini? Kamu. Jiang An, hanya karena beruntung menemukan sebongkah batu giok kualitas terbaik, kamu benar-benar menganggap dirimu jenius? Sih, masih berani buka toko perhiasan? Hei, apa kamu tidak tahu keluarga Tuan Qiao itu sukses karena usaha apa? Berani-beraninya kamu pamer keahlian di depannya? Berani membuka toko perhiasan di kota awan ini, keberanianmu sungguh patut diacungi jempol. Ya, biar kupikirkan ucapan selamat pembukaan apa yang pantas untukmu ya. Bagaimana kalau aku doakan tokomu cepat tutup saja? Ucapan selamat kecil, sekadar tanda mata saja. Lagi pula pacarmu sudah melayaniku sampai sangat puas. Tuan Qiao, pantas saja kau. Tidak hanya suka beramal, kemampuan mendaur ulang sampahmu juga tidak kalah hebat. Jiang An, hormati Tuan Qiao. Shen Yunbing, kau pikir kau bisa melindungi pecundang ini? Tenang saja, dalam 1 bulan, semua keluarga terpandang di kota awan akan tunduk pada keluarga Qiao. Benar saja, Xiao Xiaokun begitu yakin keluarga Qiao pasti merencanakan sesuatu dengan batu takdir. Xiao Xiaokun, berhentilah bicara omong kosong. Bahan pembuatan perhiasan Jiang An jauh lebih unggul dari keluarga Qiao. Tunggu saja dan lihat bagaimana Jiang An akan menginjak-injak keluarga Qiao. Menginjak-injak keluarga Qiao? Kurasa kalian harusnya lebih mengkhawatirkan toko perhiasan kalian ini bisa buka atau tidak. Membuka toko di kota awan. Apa sudah bertanya padaku? Apa geng Serigala Hitam setuju atau tidak? Kosongkan. Kosongkan tempat. Kalian mau apa? Mau apa? Aku ini orang dari geng Serigala Hitam. Semua toko di kota awan sebelum buka, semuanya harus ke geng Serigala Hitam untuk memberi upeti. Mengerti aturannya tidak? Geng Serigala Hitam. Mulai dari warung nasi goreng, sampai ke toko perhiasan, bisnis kalian luas juga ya. Apa yang kamu katakan? Gawat, bagaimana aku bisa lupa soal ini? Mengganggu orang geng Serigala Hitam. Sekarang jadi gawat. Aku tidak tahu kamu sebagai ketua, dibandingkan dengan pemimpin utama. Bagaimana? Kamu bahkan tidak tahu kalau buka toko harus ke geng Serigala Hitam untuk memberi upeti saja tidak tahu memangnya. Kamu kenal pemimpin utama mereka. Kulihat, kamu sama sekali tidak menghargai geng Serigala Hitam ya. Iya kan, ketua baik. Gawat, sekarang benar-benar cari masalah. Ketua, toko perhiasan ini adalah permata Shen saya yang membantu pembukaannya. Kami dari keluarga Shen, setiap tahun selalu memberi kepada geng Serigala Hitam bantuan dana yang besar. Ada lencana sebagai bukti. Mohon ketua, berikan kemudahan. Memang benar ini barang milik geng Serigala Hitam. Tapi lencana permata Shen milikmu dengan permata Jiang ini, apa urusannya? Lambang perhiasan Shen milikmu, apa hubungannya dengan perhiasan Jiang ini? Membuka toko tanpa memberitahu geng Serigala Hitam. Baiklah, hancurkan toko mereka. Untukku. Baik. Lihat siapa yang berani. Berani melawan geng Serigala Hitam? Kau percaya atau tidak? Aku akan menghancurkan toko beserta orang-orangnya. Ketua baik. Kali ini kami tidak tahu aturan. Kami akan pergi ke geng Serigala Hitam untuk memberi hormat dan meminta maaf kepada anggota geng Serigala Hitam. Bagaimana menurut Anda? Mengapa harus menjadi tidak menyenangkan seperti ini? Lebih baik damai kan?
Hahaha. Kalau semua orang seperti kalian membuka toko dulu, baru memberitahu di mana wibawa geng serigala hitamku. Di mana? Baiklah, bukankah kalian ingin memberi kompensasi? Boleh? Berikan saja semua perhiasan dan batu giok di ruangan ini kepadaku dan saudara-saudaraku. Hari ini, masalah ini selesai. Kau jelas tidak masuk akal. Masuk akal? Hari ini di sini aku adalah kebenarannya. Ketua Bai, diberi sebanyak ini, jangan sampai tidak bisa menghabiskannya. Hahaha. Kau berani memberi, aku berani menerima. Bagaimana jika Lei Nuo tahu kau sesombong ini? Apa yang akan dia lakukan padamu? Kau. Bagaimana jika Lei Nuo tahu kau sesombong ini? Apa yang akan dia lakukan padamu? Apa yang akan dia lakukan padamu? Kau. Bukan Tuan Bai, apa yang dia bicarakan? Jiang An hanya menyebutkan sebuah nama, Tuan Bai. Kenapa kau jadi seperti ini? Kenapa kau pikir hanya dengan menyebutkan nama masalah ini selesai? Jiang An, jangan bertengkar. Serigala hitam konon didirikan oleh pahlawan besar di dunia gelap maupun terang. Mereka punya pengaruh besar. Kita tidak bisa melawan mereka. Jiang An, kau berulang kali menghina martabat serigala hitam. Kulihat kau mencari kematianmu sendiri. Tuan Bai, cepat hukum orang ini. Dia hanya menyebutkan sebuah nama, lalu berdelusi bisa dekat dengan serigala hitam. Kau bilang, bagaimana kau tahu nama pemimpin kami? Ku bilang dia mengada-ada. Apa? Dia menyebutkan nama pemimpin kalian? Bukan di sini? Bagaimana mungkin, Pak Bai? Pemimpin kita itu sangat misterius. Bahkan saya pun tidak tahu namanya. Dia orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia tahu? Apakah Anda salah dengar? Tidak mungkin. Selain saya dan para pemimpin cabang, juga saudara-saudara pemimpin dari dulu. Yang tahu namanya hanya beberapa tokoh penting di kota Awan. Jadi, siapa Anda sebenarnya? Pak Bai, masih berniat menghancurkan toko saya? Tidak berani. Saya sama sekali tidak berani. Bukan. Tuan Chiao, hari ini mengerahkan banyak orang sia-sia saja. Sepertinya harus pulang dengan malu lagi. Benar-benar tidak becus. Tidak mungkin mengenal pemimpin geng serigala hitam. Benar, Jiang An, kau sebelumnya hanya seorang satpam rendahan. Bagaimana mungkin kau bisa mengenal orang penting seperti itu? Betul, kau bahkan tidak tahu aturan geng serigala hitam. Bagaimana mungkin kau bisa mengerti geng serigala hitam? Apalagi mengenal kepala geng serigala hitam, Pak Bai. Tadi kau juga bilang nama kepala geng. Selain kalian, beberapa saudara dan beberapa orang penting di kota Awan yang tahu. Lalu bagaimana mungkin satpam rendahan ini bisa tahu? Bagaimana mungkin dia tahu? Satpam. Hampir saja aku tertipu olehmu. Katakan, di mana kau mendengar nama kepala geng kami? Jika bukan karena kekuatan kebaikan tidak boleh disalahgunakan, aku benar-benar ingin menampar orang-orang bodoh ini. Berapa lama lagi sampai? Berapa lama lagi sampai ke toko perhiasan? Kepala geng, 2 menit lagi. Penolongku, 2 menit lagi akan sampai. Aku tahu. Katakan, aku bertanya padamu. Dari mana lagi dia bisa tahu? Pasti dia mendengarnya secara diam-diam. Orang-orang rendahan seperti mereka, sama seperti tikus di selokan, tidak pernah tahu di sudut mana mereka akan bersembunyi. Apakah ada kemungkinan nama ini diberitahukan kepadaku langsung oleh kepala geng kalian? Hahaha, Aryan, apa kau bermimpi sampai linglung? Kau bahkan mungkin sulit untuk bertemu dengan pemimpin geng serigala hitam dan dia memberitahumu secara langsung? Kau benar-benar membuatku tertawa. Siapa kau? Apa aku tidak tahu? Baik. Sekarang aku akan membuka mulutmu, menghancurkan gigimu. Aku ingin melihat seberapa keras dirimu. Berhenti. Ketua Cabang 9 Kota Awan memberi hormat kepada pemimpin agung. Chiao Shaokun dari keluarga Chiao memberi hormat kepada pemimpin agung. Memberi hormat kepada pemimpin agung. Selesai sudah, Jiang An. Kau telah membuat pemimpin agung marah. Kali ini benar-benar selesai. Pemimpin agung, anak ini entah dari mana mendengar nama Anda secara diam-diam, menggunakan nama Anda untuk mencemarkan nama baik perkumpulan serigala hitam
dan bahkan berani memanggil nama Anda secara langsung, kejahatannya pantas dihukum mati. Lei Nuo, sepertinya namamu tidak bisa aku sebut. Lancang, kau masih berani tidak menghormati pemimpin agung. Pemimpin agung, orang ini tidak menghormati perkumpulan serigala hitam, tidak menghormati Anda, bertindak sembrono, sampah seperti ini. Mohon Anda membuat contoh dengan menghukumnya. Sampah. Betul, orang ini mantan pacar saya. Sekian lama tidak becus. Beberapa waktu lalu dapat rezeki nomplok. Dia jadi sombong, bahkan berani menyinggung Anda. Ketua. Menurutku kaulah sampahnya. Dan kau? Ketua. Berani menyentuh dermawan saya. Kelompok serigala hitam saya tidak bisa menampung. Ketua, dengarkan penjelasan saya. Saya pergi. Ketua. Dermawan, dia akan sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Kesepakatan apa? Jiang An, semua yang terjadi hari ini, apakah kau yang merencanakannya? Selamat, kau benar. Kau ini, gerombolan serigala hitam memang berpengaruh besar, tapi tidak ada alasan, tidak pernah bertindak sembarangan. Hari ini kau berkolusi dengan ketua cabang, menyalahgunakan kekuasaan, bahkan menyerang dermawan ketua. Bukankah ini alasan yang bagus? Apa yang ingin kau lakukan? Mulai hari ini, perhiasan Ciao di Kota Awan tidak boleh beroperasi. Mulai sekarang, tidak ada lagi perhiasan Ciao di Kota Awan. Kalian tunggu saja. Kita lihat saja nanti. Sumpah. Dermawan, bisnis perhiasan Ciao ini selalu yang terbaik, tapi bisnisnya yang lain juga tidak bisa diremehkan. Kita begini, apa tidak terlalu terburu-buru? Lei Nuo, kau sebelumnya bilang, bisnis grup Ciao yang lain dikelola oleh pemegang saham mereka masing-masing. Yun Bing, kau sebelumnya dengar para istri pengusaha kaya itu bilang, Xiao Kun dan istri para direktur ini, hubungannya tidak jelas? Sepertinya benar. Ku dengar lingkungan mereka sangat kacau. Hanya saja tidak ada bukti. Bukti? Aku akan membantu para direktur itu mencarinya. Kamu. Para direktur itu semuanya orang kepercayaan keluarga Ciao. Bagaimana bisa dalam semalam mereka semua mengumumkan melawan keluarga Ciao? Dendam karena istrinya direbut sangat mendalam. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa tahu? Kudengar seseorang mengatasnamakan Tuan Muda, mengirim pesan kepada para direktur, mengatakan bahwa Tuan Muda telah berselingkuh dengan istri mereka. Mereka juga percaya omongan seperti itu. Terutama karena dalam surat-surat itu ada tanda lahir dan tato di tubuh istri mereka yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka pulang dan bertanya pada istri mereka, dan mereka semuanya mengaku. Bisnis perhiasan hilang, bisnis lain juga hilang. Jiang An, kau benar-benar kejam. Baik, ini semua karena kau memaksaku. Xiao Kun, tunggu sampai keluarga Ciaomu jatuh. Aku akan pergi melihat apa sebenarnya yang kau rencanakan. Halo? Jiang An, jangan mendekat. Yun Bing. Yun Bing. Perempuan jahat, kalian sudah diambang kematian, masih memikirkan si pecundang itu. Bungkam mulut mereka berdua. Baik. Dasar kau rendah. Jiang An. Xiao Kun, bebaskan mereka berdua. Apapun masalahnya, hadapi aku. Jangan terburu-buru. Jiang An kekasih lamamu dan juga kakaknya sangat setia padamu. Xiao Kun, kau cari mati. Siapa yang akan menang? Belum sampai pada akhirnya. Jiang An, sebaiknya kau cepat datang. Aku bukan orang yang penyayang. Jika kau terlambat, tunggu saja untuk menguburkan mereka. Yun Bing, Yun, aku tidak akan membiarkan kalian celaka. Tunggu aku. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Pacarku kaya. Pacarku sangat kaya.
Asal kau bantu aku menemukan pacarku, dia tidak akan mengecewakanmu, tidak akan mengecewakanmu. Kumohon. Pacarmu kaya? Aku bahkan Dewa Langit pergi. Dasar perempuan jahat. Hahaha, dia kaya, pacarku kaya, aku juga kaya. Dia kaya. Hahaha. Jiang An, kau Jiang An, kan? Jiang An, kau datang menemuiku, kan? Sarah, ku bilang aku tidak punya waktu untukmu. Lepaskan aku. Jiang An, aku salah. Jiang An, maafkan aku ya. Tidak, ini semua karena Jiang An. Jiang An yang memaksaku. Aku sangat mencintaimu, Jiang An. Ku bilang sekali lagi, lepaskan aku. Jiang An, aku benar-benar mencintaimu. Kau harus percaya padaku. Ini Shen Yunbing, wanita jahat itu. Iya kan? Dia yang menghasut kita. Jiang An, dia pantas mati. Dia pantas mati. Hahaha, dia pantas mati. Pantas saja. Wanita sepertimu memang pantas mendapatkannya. Aku punya uang. Aku punya uang. Hahaha. Menyusut bumi. Hahaha. Pak Shen, sepertinya Jiang An tidak sesayang kalian seperti yang kupikirkan. Bagaimana? Selama kamu mau, aku juga bisa menerima wanita yang sudah pernah tidur dengan pria lain menjadi teman tidurku. Bagaimana? Hahaha. Oh, lepaskan lakbannya. Kau, Cao Xiaokun, bahkan tidak sebaik jari kelingking Jiang An. Masih segala gini ya? Aduh. Yunbing, dasar kau rendahan. Kau. Pergi. Kakak. Perempuan jahat. Apa yang baru saja kau katakan? Kau bilang aku tidak lebih baik dari seujung jari Jiang An, benar kan? Bukan hanya tidak lebih baik dari seujung jarinya, kau bahkan tidak lebih baik dari kentut. Adik, Yunbing. Kau bilang aku tidak lebih baik dari Jiang An. Bagus. Kalau begitu aku akan menunjukkan padamu apakah aku lebih baik darinya atau tidak. Lepaskan aku. Yunbing, dasar kau rendahan. Hahaha. Jiang An, tolong aku. Tolong, Jiang An, lepaskan aku. Aduh, Jiang An, lepaskan aku. Binatang, lepaskan dia. Aduh. Jiang An. Jiang An. Yunbing Senior. Celaka. Aku terlalu banyak menggunakan kekuatan kebajikan. Sekarang aliran napasku tidak teratur. Jiang An. Yuk, bukankah ini Jiang An? Kukira kau terlalu takut dan meninggalkan wanitamu. Jiang An. Cao Xiaokun, jika kau sekarang melepaskan mereka berdua, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Melepaskanku? Beraninya kau mengatakan akan melepaskanku. Di mataku, kau hanyalah seekor serangga rendahan yang bisa diremukan sesuka hati. Aku bisa bermain-main dengan mantan pacarmu. Maka aku juga bisa bermain-main dengan pacarmu yang sekarang. Hahaha, jadi perempuan jahat ini juga. Hentikan. Jiang An. Saya pikir dia orang yang sangat hebat, yang jenius. Ternyata hanya mempelajari sedikit ilmu. Tuan Xiao Xiaokun, sampah ini bukanlah tandingan saya. Membunuhnya semudah membalikan telapak tangan. Ternyata tidak sehebat itu. Xiao Xiaokun, siapa mereka sebenarnya? Mereka tentu saja pelayan saya. Hahaha. Pelayanmu, bagaimana mungkin memiliki kekuatan seperti itu? Tuan Xiao diberkati surga, membantu kami memahami dao langit dan bumi. Benar-benar batu takdir. Dia benar-benar menggunakan batu takdir untuk melatih para pelayan. Sampah sepertimu tentu saja tidak mengerti. Jiang An. Saya pikir orang yang bisa memaksa Tuan Cao Xiaokun seperti ini adalah seorang ahli yang hebat. Ternyata tidak sehebat itu.
Bagaimana kau tahu aku tidak sehebat itu? Semakin kuat fisik seorang kultivator, semakin dia bisa memahami Dao. Dan fisikmu hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Seberapa tinggikah kultivasimu? Meskipun masih muda, kamu sudah bisa menyentuh Dao. Berarti kamu memiliki kultivasi. Tapi kau tidak seharusnya merepotkan Tuan Xiao Shaokun. Hancurkan kultivasimu sendiri, agar kau masih bisa melindungi kedua gadis cantikmu ini. Jangan, Jiang An. 1 menit saja. Tahan 1 menit saja. Aku bisa memulihkan kekuatanku. Kau masih mau main-main? Robek semua pakaian mereka. Ah, jangan. Tunggu. Asalkan aku menghapus kultivasiku sendiri, kau bisa melepaskan mereka. Kan? 30 detik lagi. Kau tidak berhak menawar denganku. Lakukan. Baiklah. 20 detik lagi. Jiang An, jangan. Aku, Shen Yunbing. Seumur hidupku bertemu denganmu. Sudah cukup. Jangan pedulikan aku. Pergilah. Jiang An, pergilah. 5, 4, 3, 2, 1. Tunggu. Menghancurkan kultivasinya begitu saja terlalu murah untukmu. Tuan muda, maksud Anda. Jiang An, kita berdua sudah bertarung selama bertahun-tahun. Begini, aku akan memberimu kesempatan, asalkan kau bisa menahan 3 serangannya. Aku akan melepaskanmu, dan mereka berdua. Bagaimana? Baik. Tuh, bocah, untuk melawanmu, aku bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan. Jiang An. 1 gerakan. Hanya segini kekuatanmu. Belum makan siang. Masih berani bicara? Kalau berani, suruh mereka semua maju. Baiklah, mau mati ya? Aku akan mengabulkan permintaan. Serang dia. Jiang An. Jiang An. Jiang An, kau berani mempermainkanku. Kau harus mati. Bunuh dia. Tuan muda, tenang saja. Bocah ini cuma mengandalkan tipu muslihat. Bocah, hari ini kau tidak akan bisa lari. Orang dengan kultivasi terendah di sini masih lebih kuat darimu. Hari ini kau pasti mati. Jiang An, bagaimana sekarang? Bagaimana? Tenang saja, aku pasti akan menyelamatkan kalian, walaupun harus mengorbankan nyawaku. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku mempermainkan wanita. Serang! Serang dia? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau memiliki perlindungan? Mungkinkah kau dewa yang ditunjuk oleh surga? Ini apa yang sebenarnya terjadi ini? Ini. Di hadapan dewa surgawi, kami orang-orang biasa. Tidak berani bertindak gegabah. Begitu rupanya. Jongkok. Tebakanku benar. Apa yang tidak boleh digerakkan? Kalian yang mengandalkan cara sesat untuk mendapatkan kekuatan di hadapan dewa, hanya bisa patuh. Pergi, cari semua bukti kejahatan keluarga Xiao untukku. Baik. Pakaian hitam kau, beraninya kau. Aku. Jangan terburu-buru. Tuan muda Xiao, bukankah kau menganggap dirimu superior? Setelah kau masuk penjara, aku yakin akan banyak orang yang menemanimu bermain permainan superioritas. Tuan, semuanya ada di sini. Perkara orang ini serahkan pada kalian saja. Di mana batu takdir? Antarkan aku untuk melihatnya. Batu takdir? Maksud Tuan, batu keramat? Aku. Tuan, mungkin ini yang Tuan maksud batu takdir.
takdir telah datang, jalan pun terbuka.